Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di acara pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, di sini saya selaku MC atau moderator yang akan membawakan acara pada kesempatan kali ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Peserta dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yakni sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bu Isna. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, ya karena memang mengaku ya di 2 SD. Kemudian yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri Cipadung 4, khususnya ini Bapak Muhammad Tahir, CTP Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Karena dengan nikmat rahmat dari Allah, maka kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam acara
menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Cipajang. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua juga selaku umat beliau di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah ya, hari ini kita dapat melaksanakan acara yang merupakan salah satu wujud aksi nyata ya Pak ya. Aksi nyata sekitar angkatan 10, yaitu Bapak Ahyar, dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Mari kita ikuti dengan baik ya, kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Insya Allah di dalamnya akan ada hal-hal baru ya, ilmu-ilmu baru yang tentunya nanti akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Ahyar, yang mudah-mudahan selanjutnya dapat kita terapkan ya di SD Negeri Cipajang 4 ini ya. Mudah-mudahan setelah kita terapkan ya, ilmu yang kita dapatkan ini diterapkan, nantinya SD kita, sekolah kita ya dapat lebih baik lagi ya, budaya positif di dalamnya dapat lebih berkembang lagi. Untuk itu untuk semuanya rekan guru, semangat mengikuti kegiatan ini, ambil ilmu, dan marilah kita bersama-sama agar bisa menerapkannya ya. Kiranya sekian saja ya Pak Bu, sambutan dari saya selaku wakil dari Kepala Sekolah SD Negeri Cipajang 4. Saya akhiri, bila kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Isna yang telah menyampaikan sambutannya. Masuk ke acara inti, yakni penyampaian materi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ahyar. Kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Cipajang 4, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya lakukan untuk pemenuhan dalam tugas saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes di SD Negeri Cipajang 4. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita semua. Semoga di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena hanya diberi waktu 1 jam untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, jadi untuk menyingkat waktu karena materinya ini banyak, saya mulai saja. Tetapi sebelum ke materi, ada sedikit tebak-tebakan buat Bapak Ibu semua. Keluknya adalah berputar-putar. Keluknya adalah berputar-putar. Jika 4 ditambah 4 sama dengan 2. 5 ditambah 5 1. Maka jika 2 ditambah 7 berapa? 4 tambah 4 2, kemudian 5 tambah 5 1, maka 2 ditambah 7 berapa? Cluenya berputar-putar. Berputar-putar. Ya, 2 tambah 7.
Iya, 5 tambah 5 1. Tapi kalau 2 tambah 7 berapa kira-kira? Ayo. Berapa? Berputar-putar. Iya. Berapa pelan? 4. Tidak tepat. Berapa? Berputar-putar. Ayo, ada yang bisa jawab? 12. Salah, kurang tepat. 2 ditambah 7, 4 tambah 4, 2. 5 tambah 5, 1. Maka 2 tambah 7 adalah 2. salah, kurang tepat. Bukan 2, bukan 2. Ayo, berapa? Hah? Nah, banyak banget. Banyak banget kalau 6. Berapa? Ayo, nyerah. 3. Kurang tepat, bukan 3. Ingat, berputar-putar. 9. Iya, 9. Jawabannya 9, betul. Tapi clue-nya berputar-putar, maksudnya 2 tambah 7 itu kan 9. Betul 9. Tetapi ini clue-nya berputar-putar. Berapa? Satu. Tepat sekali. Jawabannya adalah 1. Ingat tadi clue-nya apa? Berputar-putar. 4 tambah 4 berapa? 8. Putar-putar. Melingkarnya ada 2. Ya kan? 5 tambah 5 itu kan 10. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya 50 ditambah 50 berapa? 2. Betul sekali. Jadi kalau 50 tambah 50 itu 100, berarti yang berputar-putarnya itu ada 2. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Itu. Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi pada siang hari ini, di mana penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri Cipaja 4. Di sini ditampilkan ada 8 konsep inti budaya positif yang pada siang hari ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif inilah yang tidak bisa lepas, tidak boleh hilang salah satunya di sekolah kita. Jadi kalau menginginkan budaya positif itu terlaksana dengan baik di sekolah, maka 8 ini harus menyatu, harus ada, harus ditampilkan. Baik, untuk itu saya coba bahas satu persatu. Yang pertama, tadi adalah paradigma baru. Apa paradigma barunya? Paradigma barunya adalah bahwa pada saat ini pembelajaran kita dengan menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian apa? Pembelajarannya pun dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk apa? Agar peserta didik itu nanti belajar sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak bisa yang namanya memaksakan pembelajaran ini ke semua anak. Jadi harus tahu ini anak karakternya apa, kebutuhannya apa, minatnya apa, bakatnya apa. Harus dipisahkan, dipilah-pilah. Lewat apa? Bisa dengan berbagai macam cara. Ini. Kemudian untuk apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan? Tentunya adalah mencapai profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila itu ada 6. Ya Bu, Pak, ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu gotong royong. Yang keempat
mandiri, kemudian kreatif, dan bernalar kritis. Ini paradigma pembelajaran sekarang jadi tidak sama seperti yang sebelumnya. Lanjut, selanjutnya. Kemudian ini miskonsepsi. Berarti kalau sudah ngomongin miskonsepsi berarti ada sesuatu yang salah. Itu. Orang beranggapan salah tentang apa? Tentang teori kontrol. Yang bagaimana? Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal tidak semuanya. Tidak semuanya penguatan positif yang kita berikan kepada anak serta-merta itu baik buat anak. Itu tidak mungkin. Ya, itu. Ini miskonsepsinya di sini. Jadi ketika kita memberikan anak misalnya disuruh apa atau misalnya ditugaskan apa, menurut kita baik. Anak-anak sholat, anak-anak ambil sampah, anak-anak baris. Belum tentu sebetulnya penguatan-penguatan itu efektif dan itu bermanfaat, belum tentu. Itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ini juga tidak benar sebetulnya. Miskonsepsi di sana. Karena apa? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini. Agen, bersihkan sampah. Ayo cepat. Bersihkan sampah. Ayo cepat. Baris di lapangan. Ini. Ya, miskonsepsinya di sana. Karena apa? Tidak semua apa yang kita perintahkan kepada anak itu baik, bermanfaat. Tidak selamanya. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol yang kemudian muncul di dalam diri kita. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini, bagaimana caranya mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Yang pertama, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Betul tidak kebutuhan kita sama Bapak Ibu? Berbeda. Betul sekali, kebutuhan kita beda. Saya dengan Bu Mut beda. Bu Mut dengan Bu Isna beda kebutuhannya. Tidak sama. Tidak sama. Itu. Realitasnya apa? Ya itu tadi, bahwa kebutuhan kita itu beda, satu sama lain berbeda. Baik kebutuhan pangannya, baik kebutuhan kesehatan jasmaninya, maupun kebutuhan secara intelektualitas pun tentunya berbeda. Termasuk salah satunya pada anak didik kita, bahwa anak didik kita tidak semuanya sama merata kemampuan dalam akademiknya, ya kan? Tidak sama. Ada anak yang cerdas, ada anak yang sedang, ada juga anak yang low. Dan mereka semuanya tentunya tidak akan bisa diberikan pembelajaran dengan teori, dengan metode, dengan model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang sama. Tidak akan bisa. Karena apa? Tadi kebutuhan setiap anak berbeda-beda. Makanya apa? Kita harus lihat minat, bakat, karakter anak seperti apa. Yang kedua, bahwa semua orang melihat hal sama. Padahal kenyataannya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Mut katanya senang matematika, Bu Isna tidak suka matematika, Pak Tauhiwan senang matematika, Pak Asep tidak suka matematika. Ini kan berbeda pandangannya, gambarannya berbeda. Ada yang senang rekreasi, ada yang senang menyendiri, ada yang suka dengan pembelajaran olahraga, ada yang lebih asik dengan orek-orekan matematika. Berbeda semuanya. Yang ketiga, bahwa di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bu, Pak? Kira-kira kita memaksakan orang biar sama dengan kita, ngikutin kita, bisa nggak? Tidak bisa. Jelas itu tidak bisa. Itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita berusaha memahami apa? Pandangan, pemikiran orang lain tentang kita. Itu. Kita nggak bisa memaksakan karena tadi dari awalnya pun kita sudah beda. Jadi kalau kita memaksakan jelas tidak akan bisa. Termasuk dalam ketika kita menerapkannya di pembelajaran, misalnya ketemu dengan anak, kemudian anak diberikan misal matematika pembelajarannya. Kemudian ketika kita mengajarkan matematika tersebut hanya terpaku dalam satu model misalnya atau satu strategi pembelajaran yang dilakukan. Dengan keberagaman anak, dengan karakteristik anak, dengan keunikan anak, apakah itu bisa tersampaikan dengan baik? Iya, tentu tidak Ibu, betul sekali. Iya,
Tentu tidak akan sama. Kalau pembelajarannya dilakukan sama, misalnya tadi hanya ceramah, kemudian dengan keunikan anak yang beragam itu kita paksakan dengan metode yang kita sampaikan ke murid, kemudian anak suruh memahami, itu jelas tidak akan bisa. Nah ini, jadi apa? Kita tidak bisa atau kita tidak akan bisa menyamakan pandangan semua anak sama dengan kita. Yang keempat, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah selama ini kita menilai ketika anak berbuat jelek itu merupakan kesalahan? Seringnya seperti itu, betul sekali. Seringnya seperti itu. Ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, ya itu salah. Itu salah. Padahal apa? Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu anak melakukan tindakan seperti ini, anak berbuat seperti ini, itu ada apa? Kenapa? Meskipun itu tindakan yang salah, bisa saja mungkin ketika anak melakukan pemukulan terhadap temannya karena membela diri. Nah ini kan kita tahu tujuannya. Jangan kemudian anak yang melakukan pemukulan terhadap teman yang lain, kita kemudian salah menghukum anak, langsung menjudge anak itu kamu salah, gak bisa. Itu kita harus mendalaminya. Sebetulnya ada apa? Kenapa kalian atau kenapa kamu melakukan pemukulan terhadap temanmu? Karena tadi bahwa apa? Semua yang dilakukan tentunya memiliki tujuan, termasuk kita pun sama. Ketika kita melakukan tindakan, melakukan perbuatan apapun, pasti tidak ada perbuatan apapun yang kita lakukan tanpa ada tujuan yang kita lakukan. Jelas tidak mungkin. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Padahal apa? Diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Orang lain nggak bisa. Orang lain nggak bisa. Kita tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Itu yang perlu diingat. Jadi kembali kepada anak. Ketika kemudian kita menyuruh anak, memerintahkan anak dengan segala sesuatunya, kemudian ketika anak itu membantah, boleh atau tidak kira-kira? Dalam posisi ini, boleh harusnya boleh. Dengan catatan tadi kembali ke atasnya. Apa yang mereka sampaikan, dia punya tujuan. Kenapa dia menolak? Karena dia punya tujuan. Saya nggak mau Pak, karena saya seperti ini, karena saya seperti itu. Itu karena punya tujuannya. Dan yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Dengan kata lain, ketika kita mau merubah sesuatu, mengubah paradigma, ya tentang teori kontrol ini, berarti hanya diri kita yang bisa merubah. Kita nggak bisa menyuruh orang lain. Pak Toto merubah saya, nggak bisa. Pungut rubah saya, nggak bisa. Termasuk saya mengubah bapak ibu semuanya, itu nggak bisa. Karena apa? Itu masing-masing ranahnya beda-beda. Karena apa? Hanya diri kita yang mampu mengontrol kita sendiri. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada rujukan gagal. Padahal seharusnya yang dilakukan oleh kita adalah kolaborasi, kerjasama, kemudian konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal, ya, anak disuruh mengerjakan sesuatu, ya, anak disuruh mengerjakan sesuatu. Saya, ayo kerjakan. Anak menolak. Kemudian kita paksa. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Salah, betul, salah. Kita tidak bisa maksa. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita ajak ngobrol. Kenapa kamu tidak mau mengerjakan? Kenapa kamu tidak mau melaksanakan perintah Pak Guru? Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu, oh alasannya ternyata anak ini kenapa tidak mau mengerjakan, kenapa anak tidak mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh kita, karena ada sesuatu yang lain. Ini yang diperlukan, termasuk kita. Ya, kita pun sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain mengikuti kita. Itu nggak bisa. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara seharusnya model berpikirnya adalah menang, bukan menang kalah. Lanjut. Kita memasuki ke yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Pak Iwan, disiplin positif itu apa?
Disiplin positif menurut pendapat saya yaitu kebiasaan-kebiasaan baik Ya. yang selalu kita lakukan di kelas atau sekolah kita. Ya. Cukup? Ya, tepuk tangan buat Pak Taiwan. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah. Ada pendapat lain? Silakan, Bu Nova. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu hal-hal yang dilaksanakan dengan baik, dengan persetujuan. Dengan persetujuan. Catatannya adalah dengan persetujuan. Kalau kita lihat, kalau kita cermati bahwa disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya adalah belajar. Jadi ketika kita selalu ngomong, ayo disiplin, ayo belajar sebetulnya. Apa disiplin itu? Di sini disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Jadi ketika kita melakukan sesuatu budaya positif di sana, disiplin positif diterapkan, tujuannya itu yaitu sebetulnya menumbuhkan kesadaran siapa? Kita semua, peserta didik kita. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan mengharapkan itu tadi, tidak mengharapkan imbalan. Saya rajin supaya saya dapat reward. Saya makan isu, saya mau berangkat pagi, barangkali dapat hukuman. Saya mau upacara pakai seragam lengkap, takut soalnya sering disuruh berdiri menghormat misalnya, ancaman. Nah itu. Jadi seharusnya menumbuhkan kesadaran peserta didik itu sendiri atau kita selaku insannya ketika mau melaksanakan disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah hanya bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, dan itu semua tumbuhnya dari motivasi intrinsik. Nanti akan disampaikan apa itu motivasi intrinsik, ya. Selanjutnya, nah tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya itu ada. Yang pertama, bahwa nilai kebajikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IP primary years atau program PYP, yaitu ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada instansi atau organisasi adalah tentang life skill atau keterampilan hidup, di mana di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita harus totalitas. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan ketika kita berada di suatu institusi ataupun organisasi seperti di sekolah. Itu. Lanjut. Kita ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sana disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ibu bapak pernah tidak menginginkan sesuatu? Sering. Duit ya bu? Banyak. Materi, kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tidak akan bisa hidup hanya berdiam, kemudian tidak mengharapkan sesuatu, jelas tidak mungkin. Itu makanya Pak, ada yang dikenal dengan kebutuhan dasar manusia, dan ini sifatnya mungkin
bisa dikatakan primer sebetulnya kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Kita dilahirkan ya tentunya sudah lahir, masa iya habis lahir kemudian tumbang lagi, kan jelas gak mungkin. Ya pasti kita akan memperjuangkan diri kita untuk bertahan hidup dengan berbagai macam drama dan segala sesuatunya. Kemudian juga ada kebutuhan yang lain, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak kira-kira Bu? Kasih sayang butuh? Sangat. Dari siapa kira-kira? Dari semuanya, dari keluarga, dari siapa lagi? Dari teman, ya. Kemudian juga dari lingkungan. Kita butuh, betul sekali Ibu. Kita butuh kasih sayang dan juga merasa diterima di dalam lingkungan. Kita butuh. Kemudian ada juga kebutuhan yang lain, yaitu penguasaan. Butuh tidak penguasaan? Butuh. Penguasaan juga butuh. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, ya kita harus bisa menguasai orang lain. Bukan berarti kita diktator, bukan kita berarti sok-sokan kanan di depan, tidak. Tapi memang perlu. Biar apa? Organisasi itu nantinya berjalan dengan baik, tentunya harus ada kebutuhan, yaitu penguasaan. Kemudian kesenangan. Perlu nggak kita senang-senang? Ya perlu lah, jelas perlu sekali. Lagi pusing, garap mabuk, jam selesai, ngoreksi belum selesai, panen, otak sudah merasa berat, bebannya luar biasa, bukan hanya pikiran di sekolah, pikiran di rumah juga. Perlu senang-senang nggak? Perlu senang-senang, pastinya perlu senang-senang. Makanya kesenangan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan juga sama. Jadi tadi kita nggak bisa jadi kita orang lain, karena yang bisa kontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita pengen bebas, kayak burung kemana aja terbang, yang hidup bebas enak. Tidak seperti burung yang hidup di dalam sangkar terkekang. Itu harusnya 5 kebutuhan dasar ini kita miliki, ya. Itu. Jadi apa? Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yaitu apa? Tadi 5 tadi. Itu. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, rutinitas yang kita jalankan, kemudian kehidupan yang kita jalankan, baik di lingkungan sekolah, rumah, kemudian masyarakat, itu semuanya tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu. Lanjut. Ini tadi kebutuhan dasar manusianya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sana ada makanan. Perlu tidak makanan? Tidak perlu. Masa ya kita nggak perlu makan, ya kan? Karena kita makhluk hidup tentunya butuh makanan. Kemudian apa? Pakaian. Perlu tidak pakaian? Masa iya udah makan tapi nggak pakai baju? Nggak mungkin. Pakaian jelas penting. Tempat tinggal perlu tidak? Ya jelas, ya kan? Tempat tinggal juga perlu. Itu kebutuhan primer. Kesehatan perlu tidak, apalagi uang banyak, rumah gedung tinggi, kendaraan mewah, sakit-sakitan sih menikmati tidak kira-kira? Tidak hilang nanti, kesenangannya hilang, ya kan? Kesenangannya hilang nanti, kebutuhannya satu hilang. Karena apa? Sakit-sakitan pun yang bisa dinikmati. Jangankan menikmati dunia luar, artinya menikmati makanan saja kalau kita sakit jelas gak enak. Itu. Kemudian juga keamanan. Ini ya kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan bertahan hidup. Selanjutnya penguasaan, harga diri, ingin dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar. Tadi yang disampaikan. Jadi kita harus bisa mengendalikan orang lain juga. Kemudian kita juga punya nilai terhadap di depan orang lain. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kasih sayang, rasa diterima. Tadi oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh orang-orang dekat, suami, istri, anak, ya. Kesenangan ada beberapa di sana, ada bermain, humor, tertawa, antusiasme. Makanya kalau di sekolah kita suka karaokean, ya itu salah satu mewujudkan kesenangan itu sendiri. Itu bakso mangkaki, ya itu kesenangan, ya kan? Menghilangkan ini, tuh bertahan hidup. Jadi bahwa ini terpenuhi, bertahan hidupnya ya, kesenangan juga ya. Itu. Kemudian kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya dan juga memiliki pilihan. Ini yang berkaitan dengan kebebasan. Sampai sini dulu sebelum dilanjut. Ada pertanyaan tentang kebutuhan dasar manusia?
Bapak Ibu? Ada yang cukup? Lanjut? Lanjut, siap. Kita lanjutkan. Untuk mewujudkan disiplin positif tadi ada miskonsepsi yang kemudian berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman motivasi diri, motivasi anak melakukan sesuatu itu kan ada 3 tadi, takut dihukum, ya kan? Kemudian juga karena pengen penghargaan, ya itu termasuk kemudian kita ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Nah ini yang saya pengen minta pendapat. Kira-kira hukuman, konsekuensi, restitusi itu apa, Pak Toto? Enggak. Kalau hukuman apa, Pak Toto? Hukuman itu apa? Kalau menurut saya hukuman itu yang sudah diatur secara undang-undang. Itu ya. Sesuatu yang sudah diatur itu hukuman. Oleh secara bersama-sama gitu. Oh iya, oke. Bersama. Iya, terima kasih buat Pak Toto. Selanjutnya Bu Ica, silakan. Apa itu hukuman menurut Bu Ica? Hukuman di saya ya, Ya. anak sudah maksudnya dari sekolah kan sudah punya tata tertib untuk Ya. tidak berangkat siang. Iya, Nah, oke. tiba-tiba berangkatnya pagi Iya. jam 8 itu. Nanti kan terkena hukuman. Itu Jadi apa ya? Kesepakatan yang yang dilanggar. dilanggar. Jadi itu dianggap kemudian mendapatkan hukuman seperti itu. Iya. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Toto sama Bu Ica yang sudah menyampaikan pendapatnya kaitannya dengan hukuman. Disampaikan tadi Pak Toto menyampaikan bahwa hukuman itu yang sudah ada, sudah teratur, sudah dibuat, dilanggar berarti hukuman. Bu Ica menyampaikan bahwa yang namanya hukuman itu adalah ketika contohnya ketika anak padahal sudah tahu misalnya berangkat sekolah jam 7 atau jam 8, kemudian anak telat, nanti anak mendapatkan hukuman seperti itu ya Bu. Padahal kalau kita lihat dari sini yang namanya hukuman itu tidak terencana, Ibu Bapak. Itu hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi tidak ada aturan di sini yang namanya hukuman itu. Kemudian apa? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau yang tadi disampaikan Pak Toto kan bisa jadi misalnya bahwa ketika anak melanggar ini nanti hukumannya ini. Itu kan sudah ada. Sementara yang sebetulnya hukuman itu anak akan terima apa itu nggak tahu, Pak. Iya, anak itu tidak tahu. Melanggar apa, kemudian dapat hukumannya apa, sanksinya apa itu yang tidak tahu. Yang ketiga bersifat satu arah. Jadi kita hanya menghukum anak. Jadi kita memerintahkan ke anak untuk melakukan hukuman satu arah. Jadi anak tidak ada ini. Kemudian yang terakhir bahwa kalau hukuman itu lebih kepada hukuman fisik ataupun psikisnya, jiwanya. Contoh, misal tadi anak datang sekolah, datangnya terlambat. Tahu-tahu Bu Oba datang. Kamu telat, lari 10 kali. Nah ini misalnya, itu hukuman. Direncanakan tidak? Spontan. Kemudian murid tahu tidak mau dihukum apa? Tidak tahu, karena tahunya saat itu ketika disuruh. Kemudian bersifat satu arah tidak? Satu arah. Karena hanya guru yang memerintahkan anak laksanakan. Berupa hukuman fisik atau tidak? Iya. Contohnya itu, ya. Jadi ketika ada anak yang telah datang terlambat ke sekolah, kemudian langsung disuruh lari misalnya, itu berarti hukuman. Sementara bedanya dengan konsekuensi, konsekuensi itu terencana, disepakati, itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tetap dibuat tidak nyaman? Ya meskipun itu disepakati, tapi ada resiko ketika mereka melanggar. Itu. Jadi anak tetap akan tidak nyaman. Yang terakhir adalah bahwa sikap murid selalu memonitor guru. Itu, memonitor guru. Kok sikap murid selalu memonitor guru? Iya. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu yang benar, bukan sikap murid, tapi sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi diawaskan oleh Pak Toto Tejo, lihat dari anak. Nah, ketahuan, misalnya anak ketahuan
melanggar. Tahu nggak? Ya. Ini aturannya. Bahwa kita sudah menyepakati bahwa tindakan ini itu salah, maka kamu harus menanggung resikonya dari tindakan yang kamu lakukan. Itu konsekuensi. Karena sudah ada ininya Pak, sudah ada kesepakatannya, sudah disepakati bareng-bareng, tetapi dilanggar, berarti itu konsekuensi. Misalnya lagi gini, meskipun itu tidak sifatnya tidak harus tertulis, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak harus. Contohnya gini, ketika misalnya ada anak pinjam buku temannya, kemudian bukunya sobek, berarti si anak yang minjam buku harus ganti. Itu berarti konsekuensi, karena ada sesuatu yang dilakukan oleh anak yang tadi melanggar itu atau anak yang menyobek atas itu rusak, jadi harus diganti. Intinya itu ada sesuatu yang harus dibayar lah, itu konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi misalnya nyobek kertas langsung disuruh apa misalnya, kalau ini enggak. Tahu ya, kamu kalau melanggar ini berarti harus ini. Kalau punya teman mau diambil pinjam tanpa izin misalnya, berarti kamu harus ganti misalnya. Nah ini kan bisa juga ditulis, bisa juga tidak, tergantung kita nanti di kelas seperti apa. Yang ketiga, restitusi. Inilah mungkin cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada putra putri kita di sekolah. Kenapa ini dianggap paling cocok? Karena di sini prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, prosesnya adalah kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Cuma terkadang ya plus minus juga sebetulnya. Kok bisa plus minus Pak? Iya, tergantung penerapannya gimana. Karena tidak semua anak bisa berpikir kritis, itu permasalahannya. Nah, ini yang harus kita giring anak-anak kita, yang harus kita arahkan, bahwa ketika si anak itu melakukan kesalahan, paling tidak mereka itu tahu yang mereka lakukan itu salah atau benar. Ketika mereka bilang salah, berarti apa yang akan kamu lakukan? Minta maaf dan tentunya akan memperbaiki kesalahan. Sebetulnya itu aja sudah restitusi sebetulnya. Tidak perlu sampai jelimet berpikir panjang gitu. Tetapi tadi penerapannya di kelas rendah atau kelas tinggi juga kadang membuat guru harus ekstra membedakan, bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, kemudian apa itu restitusi. Dan cara restitusi untuk penyelesaian masalah terhadap putra putri kita adalah cara yang paling tepat. Nanti di akhir akan ada contoh. Kemudian untuk bisa menciptakan itu semua ada 5 posisi kontrol ya yang dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah penghukum. Ya, siapa kira-kira yang memiliki posisi kontrol penghukum? Sebetulnya kita semua punya. Iya, kita pernah menghukum sebetulnya itu. Kemudian pembuat merasa bersalah, ya iya sebetulnya. Pemantau, iya pasti. Kemudian teman, pasti teman. Yang terakhir adalah manajer. Jadi dengan kata lain, 5 posisi kontrol ini ada pada diri kita. Tetapi nanti dari kelimanya ini mana yang paling baik yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita itu. Ini misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka apa? Silakan hormat pada bendera 1 jam, langsung satu arah sepihak. Memaksa juga tidak direncanakan itu langsung, itu penghukum. Pernah nggak kira-kira kita melakukan itu terhadap anak didik kita? Yang pernah sebetulnya ya. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus mengingat kamu selalu mengecewakan Bapak. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi anak biar mikir bahwa oh iya ya ternyata saya salah gitu dengan apa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya
Ketika kita menjadi seorang teman, maka kira-kira kalimatnya ini yang akan disampaikan kita terhadap anak didik kita yang melanggar tanda tertib ketika upacara tidak memakai atribut. Ayo dong, ikut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Ini posisi kita sebagai teman, jadi bahasanya lebih dekat gitu, lebih enak kayak ngobrol dengan teman. Kemudian kalau pemantau itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi. Ini pemantau. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ke anak didik kita kadang-kadang ya jadi penghukum, kadang-kadang jadi pembuat merasa bersalah, kadang-kadang menjadi teman, kadang jadi pemantau, dan yang paling sesuai sebetulnya adalah kita seharusnya bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Ini kira-kira, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi tadi anak itu diajak untuk mengulas dirinya sendiri atau menilai dirinya sendiri bahwa ini kamu benar gak sih? Ya, yang kamu lakukan sudah sesuai atau tidak sih? Gitu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan dan seterusnya. Jadi lebih kepada manajerial biar tumbuh yang namanya kesadaran diri dari si anak itu sendiri. Gitu, betul Ibu. Jadi muncul kesadaran karena yang diutamakan tadi itu bahwa disiplin positif itu yang baik adalah yang muncul dari unsur intrinsik, yaitu dari dalam dirinya, bukan dari karena faktor penghargaan, takut ancaman, takut dihukum, tapi benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit tapi mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan seterusnya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu harapan kita. Ada 3 nilai-nilai penting atau ada 3 hal yang terdapat dalam segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu, ini tahapannya. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap ini prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan katakan bahwa apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang mereka perbuat, yaitu kesalahan. Itu tidak benar, itu salah. Tidak bisa seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh anak, meskipun itu kesalahan, sebetulnya kita harus menganut itu prinsipnya. Semua itu adalah pembelajaran. Pembelajaran, bukan serta-merta kemudian yang dinilai salah ya salah, tidak bisa. Itu. Kemudian ini beberapa contoh kalimat yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Wajar nggak kira-kira berbuat salah? Wajar. Yang manusia ya pasti benar salah pilihannya, melakukan tindakan benar atau salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Setuju? Setuju? Setuju. Tidak ada manusia sempurna. Ya. Pasti apa? Punya kekurangan. Kemudian ada kalimat lagi, Bapak juga pernah melakukan itu. Jadi ketika kita mau melakukan restitusi terhadap anak yang melanggar peraturan atau melanggar disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah, itu bahwa kita jangan tadi serta-merta menghukum atau lain sebagainya, tapi sampaikan juga bahwa kita juga selaku manusia yang tidak pernah yang tidak selalu benar, yang tidak sempurna, ya pasti pernah melakukan tindakan yang salah. Kasih penguatan ke anak itu.
Jadi jangan merasa anak itu nanti seorang iya kesalahan ini saya salah gitu. Tidak, tapi ada biar anak itu oh iya aku Pak Guru pernah. Paling tidak ada anak itu supaya tidak merasa benar-benar merasa bersalah banget gitu. Salah banget, tidak. Kemudian juga ada kalimat yang kita bisa sampaikan ke anak ketika melakukan proses restitusi dengan menstabilkan identitas itu adalah bahwa Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi. Jadi di sini tidak akan, kenapa kamu melakukan ini? Siapa? Kamu atau kamu? Siapa yang salah? Itu enggak. Tapi kita mengajak diskusi dengan anak, kemudian biar si anak itu mencari solusinya, mencari jawabannya sendiri. Itu. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kasih juga penguatan bahwa tidak semuanya kesalahan itu ya salah gitu. Tapi itu adalah proses pembelajaran karena kembali manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Kira-kira kalimat-kalimat yang kita bisa sampaikan ke anak itu seperti itu pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini untuk memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak ketika kita melakukan restitusi. Itu. Kemudian yang terakhir, yang keyakinan itu kita tanyakan ke anak, apa keyakinan kelas kita? Ada tidak? Kalau ada, tanyakan. Kemudian apa yang sudah disepakati, kemudian kita langgar, itu dan seterusnya. Ini tahapan segitiga restitusi. Kemudian saya pengen minta tolong, ya, 2 orang untuk menerapkan penyelesaian masalah kaitannya dengan tadi memakai atribut, tidak memakai atribut lengkap, tapi kita coba selesaikan dengan segitiga restitusi, ya. Saya minta bantuannya dipraktekkan, ya. Monggo, siapa yang berkenan? Ada? Bu Isna, boleh? Monggo Bu Isna. Dengan siapa? Yang jadi Bu Isna berarti guru ya Bu ya? Iya, berperan jadi guru. Muridnya? Yuk, jadi muridnya siapa? Bu Isna, Bu Isna. Bu Ica, nah Bu Ica, sini Bu, sini aja Bu. Oh sini. Di depan ya Bu Ica. Terpraktekkan dengan segitiga restitusi. Ya, selamat pagi Ica. Selamat pagi Bu. Ini Bu Guru melihat ada sesuatu yang lain ini di seragamnya. Kira-kira apa ya Bu Ica ya? Ya. Apa ya? Coba diteliti lagi. Apa yang kurang? Nasi. Oh, ya, tidak pakai dasi. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Mungkin lupa Ibu. Lupa. Namanya juga manusia. Oh iya. Kalau lupa itu manusiawi, wajar ya. Bu Guru juga pernah lupa tidak memakai misalnya lensana atau apa gitu ya. Nah, ini penyebabnya apa ya? Yang membuat lupa, apakah Ica terburu-buru tadi atau bagaimana ini? Iya, mungkin yang pertama itu benar ya, buru-buru. Yang kedua mungkin lupa ini dari mana. Oh iya, lupa, terburu-buru. Terburu-buru tadi berangkatnya agak ini sih ya? Iya. Iya. Bangunnya bagaimana? Bangun sholat subuh tidur lagi. Oh iya, ternyata ya. Ternyata sebabnya itu ya. Sudah bangun tapi ternyata tidur lagi jadi kesiangan. Nah, kira-kira nih agar lain. Oh begadang tidak ya bisa. Oh tidak begadang. Ini semata-mata karena bangun terus sudah sholat tidur lagi ya. Jadi terburu-buru lupa ya. Berarti kira-kira bagaimana nih agar besok tuh tidak lupa lagi? Yang pertama ya menyiapkan, siapkan dulu filenya ya, ininya. Terus tidur. Mungkin
bagus. Berarti kalau ingin tidak tertinggal lagi dasinya, tadi yang pertama tadi disiapkan malamnya ya, dicari dulu disiapkan malamnya. Kemudian berikutnya tadi habis subuh, sholat subuh tidak tidur lagi. Wah, bagus sekali nih. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu Ica buat mengingatkan itu, misalnya agar dasinya itu tersimpan rapi atau apa? Ada apa tidak yang bisa membantu? Yang pertama ya harus dari diri dulu ya Bu. Oh iya, bagus sekali. Iya. Yang kedua mungkin orang tua di rumah mengingatnya. Bagus. Nah, jadi Ica selanjutnya yang pertama menyiapkan dasi atau perlengkapan atribut yang lain malamnya. Yang kedua tadi apa? Tidak tidur. Kemudian yang bisa membantu mengingatkan orang tua. Bagus sekali. Kira-kira mulai kapan ini mau dilaksanakan? Hari ini nanti malam berarti mulai ya. Wah, bagus sekali ya. Jadi mau dimulai dan agar tidak terlambat lagi atau tidak lupa memakai atribut lagi seperti itu. Bagus. Ya Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih buat Bu Isna sama Bu Ica yang sudah menampilkan. Itulah tadi gambaran sedikit tentang penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan terhadap murid kita. Jadi tidak serta-merta tadi anak dihukum, tapi diajak ngobrol, diajak diskusi ya Bu. Kenapa atributmu tidak lengkap? Akhirnya anak mikir kenapa atau apa dulu tadi? Apa yang kurangnya? Dilihat, oh ini yang kurang, ternyata tidak pakai sabuk, kata anak. Kemudian tanya lagi, kenapa sampai tidak pakai sabuk? Lupanya kenapa? Terus digali alasannya apa? Kemudian ditanyakan, kira-kira solusinya apa? Biar tidak melakukan hal yang sama tadi sama Bu Guru yang disampaikan, dan sudah menjawab akan disiapkan nanti malam. Sebelumnya disiapkan dulu, kemudian nanti juga minta tolong ke orang tuanya untuk mengingatkan, sampai kemudian tidak akan mengulanginya lagi dan akan mulai sesegera mungkin besok tidak akan mengulanginya lagi. Itu adalah sesuatu yang memang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Jadi tidak serta-merta dengan menghukum anak, membuat merasa bersalah, tetapi harus dengan cara restitusi. Itu salah satunya. Kemudian ini yang terakhir, mohon izin juga, meskipun tadi sudah disampaikan atau sudah ditayangkan oleh Bu Ica sama Bu Isna tentang praktik restitusi, ini juga saya coba tampilkan restitusi untuk yang saya lakukan terhadap anak didik. Oke, sehat? Mas Bagi tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Karena saya melakukan pemukulan terhadap Nen. Iya, benar sekali. Mas Bagi Pak Guru panggil ke sini karena Pak Guru dapat informasi kalau Mas Bagi telah melakukan pemukulan terhadap teman. Siapa namanya? Salim. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Bisa Pak, kemarin saya diminta uang jajan oleh Sarip. Saya bosan dan kesal, setiap hari dia selalu minta uang jajan ke saya. Begitu. Ya, Bapak tahu kesabaran itu pasti ada batasnya ya Mas Bagi. Tapi Pak Guru juga cumi jempol buat kamu karena kamu telah mengakui kesalahan kamu, ya. Tapi kenapa sih kok kamu sampai melakukan pemukulan kepada Sarip? Karena saya bosan dan kesal terhadap Sarip. Iya. Setiap hari dia selalu minta uang jajan ke saya Pak, padahal uang jajan saya pun sedikit. Terus menurut Mas Bagi yang sudah dilakukannya itu benar atau salah? Salah Pak, saya minta maaf. Iya. Jadi ke depan nanti setelah tahu bahwa itu adalah tindakan yang salah, itu perbuatan yang tidak benar, kira-kira ke depannya Mas Bagi mau bagaimana? Saya mau minta maaf ke Sarip dan melatih kesabaran saya
dan mengontrol emosi, dan saya juga akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, bagus. Ya, jadi tetap Mas Bagi, kalau seperti itu harus bisa melatih kesabaran, ya. Kemudian juga bisa mengontrol emosi, karena Pak Guru tidak mau terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Ada pemukulan bukan hanya sama Mas Bagi, tetapi juga sama teman-teman yang lain, ya. Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekali lagi saya tidak akan melakukan hal tersebut. Iya, baik ya. Ya sudah, sekarang Mas Bagi bisa belajar lagi di kelas ya. Ya, ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan restitusi yang saya terapkan pada anak didik saya yang kebetulan punya kasus adalah si anak tadi itu mukul temannya, ya. Mukul temannya gara-gara apa? Gara-gara dimintai uang terus sama temannya. Jadi ada temannya yang hampir tiap hari itu minta uang jajan. Akhirnya mungkin karena sudah kebiasaan tiap hari dikasih, namanya orang pasti lama-lamanya akan marah, jengkel gitu. Akhirnya apa? Karena sudah tidak sabar, sudah jengkel dengan apa yang dilakukan temannya itu, akhirnya si anak ini melakukan pemukulan. Itu. Dan yang saya lakukan tadi yaitu kita coba selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti juga tadi kasusnya yang kasus yang berbeda yang tadi dipraktekkan oleh Bu Isna sama Bu Ica, itu juga penerapan daripada segitiga restitusi. Jadi tidak serta-merta langsung hukum, tidak, tapi anak diajak untuk berdialog dan mencari sendiri solusi jawaban atas kesalahan yang mereka lakukan untuk kemudian dapat memperbaiki diri. Dan ingat, semua kebaikan munculnya adalah dari dalam diri, bukan dari faktor ekstrinsik. Gitu. Terakhir yang ingin saya sampaikan di sini sebagai penutup adalah bahwa penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini juga tercermin atau termuat di dalam standar nasional pendidikan. Sekali lagi, di sini kita diminta menjadi among, manajer, berarti posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, boleh dilakukan, tetapi yang paling baik, yang paling benar adalah posisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan diseminasi tentang budaya positif yang diadakan atau diterapkan di SD Negeri Cipajang 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ahyar yang telah menyampaikan materinya. Beri tepuk tangan untuk Pak Ahyar. Nah, selanjutnya ada tambahan sedikit dari Ibu Isna. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya. Pemaparannya sangat gamblang sekali. Kemudian kita lebih memahami berbagai macam posisi kontrol, kemudian penerapan segitiga restitusi. Ini sedikit memberikan penguatan saja terhadap rekan-rekan bahwa mengapa sih posisi kontrol itu, restitusi itu adalah yang terbaik atau yang paling dianjurkan ya Pak ya. Di antaranya mungkin karena ketika kita menjadi penghukum itu seketika itu anak akan berhenti atau kapok mungkin ya. Tetapi di dalam dirinya akan timbul dendam ya. Saya pernah dihukum suruh lari oleh Pak itu akan membekas ya. Dan itu termasuknya berhentinya karena motivasi eksternal ya, karena adanya hukuman. Kemudian kenapa sih kita tidak dianjurkan untuk menjadi atau
memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, ini karena ketika kita menjadi posisi guru yang membuat merasa bersalah, ini akan memunculkan kerendah dirian di dalam diri siswa kita. Anak jadi merasa rendah diri, minder dan sebagainya. Ya, ini juga kurang bagus untuk perkembangan ke depan. Kemudian untuk posisi teman, secara ini memang bagus ya. Tapi ada kalanya ketika posisi teman itu cenderung santai, dan ketika kita sebagai guru tidak memposisikan diri sebagai teman, maka yang ada anak kecewa. Wah, Bu Guru udah nggak CS lagi sama saya, ya. Atau membuat merasa oh nggak apa-apa melanggar, Bu Gurunya nggak apa-apa ini, Pak Gurunya baik ini, ya seperti itu. Itu pun kurang bagus bagi perkembangan anak ke depannya. Kemudian dengan posisi kontrol pemantau ini, ya kalau tidak ada gurunya ya bisa saja mumpung nggak ada gurunya melanggar, seperti itu. Nah, sementara ketika kita diposisikan menjadi orang yang menerapkan restitusi ini, maka seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arya, bahwa motivasi atau kesadaran diri akan tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Itu menambahkan saja dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Luar biasa sekali, tepuk tangan semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Isna yang telah menambahkan. Acara demi acara telah kita lewati bersama sampai akhirnya kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekeliruan baik dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Saya mohon dimaafkan. Dimaafkan nggak Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.